Namaku Ratnasari, usiaku sudah 50 tahun, dan aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Wonosobo, Jawa Tengah. Namun, setiap akhir pekan aku lebih sering menghabiskan waktu di villa keluarga kami di kaki Gunung Sumbing, sebuah tempat yang udara pegunungannya segar dan sejuk, serta malamnya turun perlahan seperti selendang rajut yang melingkari bahu. Sepanjang hidupku, aku mengira diriku adalah wanita sederhana dan jujur, seperti buku terbuka, hanya saja tanpa halaman-halaman yang penuh bumbu. Anakku, Bima, baru saja berulang tahun yang ke-23, dan aku ingin membuat sesuatu yang menyenangkan untuknya. Aku menyiapkan acara barbeque di halaman belakang villa, dengan musik dari speaker tua yang sudah kusimpan sejak masa muda, serta sebuah kolam renang karet yang lebih mirip bak mandi raksasa daripada resort mewah. Tapi orang-orang tidak datang untuk kolamnya, mereka datang untuk suasananya. Aku memakai gaun terbaikku, warna merah marun yang melekat indah di tubuhku, dengan potongan neckline yang sederhana tapi jujur. Pinggangku aku tekankan dengan sabuk tipis, di kakiku kupakai sandal kulit berhak rendah yang nyaman, rambutku kugelung santai ke atas dengan dua helai yang sengaja kugantungkan untuk membingkai wajahku. Di telingaku terpasang anting mutiara dan di pergelangan tanganku ada gelang tipis. Sejumput minyak mawar kuusapkan di leher bukan untuk pamer, tapi karena aku suka aroma yang berbicara sebelum aku membuka mulut. Bima datang membawa segerombolan teman-temannya. Di antara mereka, dua pria langsung menarik perhatian. Yang pertama, Arif, bermata tajam dan senyumnya seperti berkata, "Ini akan jadi malam yang seru." Yang kedua, Dedi, dengan bahu lebar yang mungkin didapat dari angkat beban di gym atau kerja keras di bengkel kayu. Mereka duduk di teras, di mana panggangan sudah mengepul, sementara aku sibuk bolak-balik antara dapur dan meja, membawa salad segar, sambal bajak, tomat dari kebun, dan limun dalam botol kaca. Aku menangkap tatapan mereka, bukan yang kasar atau menyerobot, tapi tatapan hangat yang lama, membuatku bertanya-tanya, apakah gaun ini memang terlihat seindah itu? Bu Ratna, air di kolam renangnya sudah hangat belum? Arif menyenggol sambil kuberikan piring. Masih dingin banget, aku cek tadi, jawabku sambil tertawa kecil. Yuk, kita hangatkan bareng. Dedi mengedipkan mata, suaranya dalam seperti guntur jauh. Aku hampir menjatuhkan penjepit panggangan, tapi berhasil kupegang lagi. Pura-pura tak mendengar detak jantungku yang tiba-tiba berlari kencang. Musik semakin kencang, para pemuda berlari ke kolam, cipratan air dan tawa membahana. Aku tetap sibuk menghidangkan piring, tapi setiap kali lewat dekat Arif dan Dedi, aku bisa merasakan udara di sekeliling kami berubah tebal, bukan karena panas, tapi karena perhatian. Arif berdiri membantuku membawa nampan. Tangannya menyentuh lenganku secara tidak sengaja, namun terasa lama. Hati-hati, jangan sampai kepanasan, bisiknya. Aku bisa kok, Arif, jawabku, tapi ada bara kecil yang mulai menyala dalam dada. Dedi, saat aku menaruh teko air berkata, dengan gaun itu, ibu kelihatan seperti ratu istana yang gagah perkasa. Ah, jangan lebay, ini cuma gaun biasa. Aku tertawa, tapi panas di leherku makin terasa. Tatapannya meluncur dari atas ke bawah, pelan dan penuh maksud, membuatku berdiri lebih tegak. Sore Sabtu itu perlahan berganti malam. Di meja ada salad sayur, paprika bakar, dan daging yang masih meletup-letup dari jusnya. Ketika matahari tenggelam di balik hutan pinus, hanya lampu-lampu taman dan tawa yang tersisa. Suatu saat Bima berlari ke rumah tetangga untuk mengambil arang tambahan, meninggalkanku dengan dua pria itu. Kami yang bersihkan, Bu, kata Dedi sambil mengambil setumpuk piring. Kami juga bisa nyalain sauna supaya Bima bisa istirahat, tambahnya. Sauna kecil kami terletak di bangunan kayu terpisah, hanya cukup untuk 3 orang yang harus berdesakan. Aku mengundang mereka membawa kayu bakar. Aku masuk duluan untuk membuka jendela dan memeriksa cerobong asap. Gaun merah marun itu terasa terlalu hangat di ruang sauna yang sempit. Kainnya melekat di lututku. Kayu bakar berjatuhan di kakiku ketika Arif, yang sedang membawa balok kayu, tersandung sedikit. Saat ia membungkuk mengambil kayu itu, aku merasakan napasnya sangat dekat dengan kulitku. Maaf, Bu Ratna, saya agak canggung, katanya.
Tidak apa-apa, dari canggung jarang meninggalkan bekas, jawabku sambil tersenyum, pura-pura tak menyadari kehangatan yang tiba-tiba merebak. Dedi sibuk mengatur ventilasi dan bertanya berkali-kali apakah sudah benar, sambil terus menoleh padaku sampai bahunya memenuhi seluruh ruangan. Sudah benar, kataku sambil mencoba menarik napas dalam-dalam. Sauna mulai menghembuskan uap hangatnya, suara kayu gelinding dan api yang berdesis mengisi ruang. Di ruang sempit itu, siku-siku kami saling bersentuhan. Suara kami bercampur dengan dentuman kayu bakar. Kedekatan ini baru bagiku. Tak agresif tapi hangat, penuh perhatian dengan semangat muda yang tak bertanya boleh atau tidak, tapi langsung melakukan. Tahu nggak Bu, wanita matang itu seperti oven ini, kata Dedi duduk di bangku rendah. Tidak berisik, tapi panasnya dalam. Dedi, aku mulai menegurnya, tapi Arif lebih dulu menjawab, suaranya seperti asap yang menempel di baju, kamu bawa tapi nggak mau membakar. Kami tertawa, tapi tawa itu segera menguap dalam uap panas. Aku mengusulkan untuk mengambil air hangat. Aku buatkan teh time buat suasana tenang malam ini, kataku. Arif menawarkan membawa bak air hangat untuk merendam kaki. Mereka bilang kalau pergelangan kaki hangat, pikiran jadi rileks. Tambahnya sambil tersenyum nakal. Itulah ritual kecil kami malam itu. Bukan cinta, tapi kemanusiaan. 2 bak kayu, air hangat, garam sedikit, dan minyak mawar setetes. Kami duduk di ambang sauna, aku di tengah, mereka di sisi kanan dan kiri, merendam kaki kami. Uap berputar naik, aroma mawar bergoyang, dan gaun merahku melipat di sekitar lutut. Dedi menyerahkan handuk, Arif tertawa. Jangan sampai flu, Bu Ratna. Angin di sini tahu semua rahasia. Aku tidak biarkan rahasia itu kedinginan, aku selimuti mereka. Aku merapikan rok, dan pandangan mereka jadi lebih berani, tapi tak melewati batas. Aku memperhatikan bagaimana mereka memperhatikan tanganku. Aku suka sarung tangan. Ada yang rendah, satin, dan 1 pasang krem yang kusimpan untuk acara khusus. Aku keluarkan dari tas. Ini cuma gaya-gayaan, aku mengaku. Setelah mengenakannya, cahaya lampu jatuh seperti air di atas daun. Arif mengikuti dengan mata dan menghela napas panjang. Dedi merendam handuk dan meletakkannya di pergelangan kakiku, perlahan seperti menaruh awan. Ada sesuatu dalam perhatian itu yang sudah lama tak kurasakan, bukan belayan atau paksaan, tapi penghormatan yang membangkitkan. Bu Ratna, kami bantu nyalakan sauna ya? Cuma 5 menit, tambah Dedi. Kami masuk lagi, panas sudah naik, dinding berbau resin pinus. Aku duduk di bangku. Sedikit saja air ke batu-batunya, kataku. Arif mengangkat ember, uap naik, aku menarik rok agar tidak basah. Aku mendengar detak jantungku sendiri. Jangan sampai Bu keteteran, bisik Arif. Dari uap atau perhatian? Aku tersenyum. Dari apa saja yang Bu mau? Jawabnya lembut. Tiba-tiba pintu sauna terbanting tertiup angin, membuat kami semua terkejut. Di luar, Bima sudah kembali dengan arang dan berteriak, "Mami, kalian di mana?" "Kami di sini," jawabku, dan keduanya langsung berdiri, seolah ketahuan sedang belajar rahasia. Aku tertawa lepas. Tenang saja teman-teman, uap ini saksi tapi bukan hakim. Mereka saling bertukar pandang lega, tapi ada percikan api di mata mereka yang tak padam oleh asap. Ketika keluar, malam sudah membalut halaman, lampu taman memotong bayangan emas di rumput. Di meja, aku meletakkan 3 gelas teh herbal. "Untuk tidur?" tanya Dedi. "Kalau buat sopan santun, iya," jawabku sambil menyeruput. Angin berhembus melewati pinus, aku merasa ia berbisik, malam ini belum mau mengakhiri ceritanya. Pagi di Wonosobo membawa udara segar yang menusuk kulit. Sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai jendela, menari-nari di wajahku yang masih basah oleh embun tidur. Bantal di bawah kepalaku masih menyimpan aroma ringan minyak mawar, seperti jejak malam yang belum benar-benar pergi. Aku bangun perlahan, mengencangkan kembali sabuk tipis di pinggang gaun merah marunku, dan tersenyum pada pantulan diri di cermin. "Ratnasari, kau masih punya pesona untuk menyihir dunia," pikirku dalam hati. Dari dapur sudah terdengar tawa riang. Bima dan 2 temannya sedang menggoreng pisang goreng, cipratan minyak dan remah-remah berserakan di sana-sini, seperti pesta kecil yang penuh semangat muda. Aku melangkah keluar, sandal kulitku mengetuk pelan lantai teras, mengantarkan aroma kopi yang baru saja aku seduh.
Arif dan Dedi duduk santai di kursi kayu, mengenakan kaos olahraga sederhana, sambil menyeruput kopi hitam mereka. Tatapan mereka langsung tertuju padaku sejak aku melangkah masuk. Pipiku terasa memanas, padahal aku yakin kopi itu untuk mereka. Aku meletakkan piring sarapan, membawa irisan roti yang disiram selai ceri buatan sendiri, aroma manisnya menggoda. Bima tampak asyik dengan dunia mudanya, tak menyadari ketegangan halus yang mengalir di udara. Tapi Arif, dengan matanya yang dalam dan penuh kata-kata tak terucap, terus mengikutiku dengan pandangannya. Dedi, tenang dan penuh percaya diri, hanya tersenyum, tapi tangan kasar di atas meja menyiratkan janji yang tak diucapkan. Bu Ratna, suara Arif lembut. Terima kasih atas malam kemarin, kami belum sempat mengucapkan dengan benar. Untuk apa? Tanyaku, tapi aku tahu apa maksudnya. Untuk sauna, untuk kebersamaan, dan untuk membuktikan bahwa seorang wanita bisa membuat malam jadi tak terlupakan. Aku membalas dengan senyum, meletakkan irisan roti di depan mereka. Selai ini untuk sarapan, sisanya tak ada resepnya. Pikirku dalam hati. Siang itu aku memutuskan untuk merawat kebun kecil di belakang villa. Ada sebuah pancuran tua yang selalu menyimpan embun dan kesejukan di sekelilingnya. Aku memakai sandal karet dan sarung tangan besar, tapi tetap mengenakan gaun merahku. Aku tak mau terlihat seperti ibu rumah tangga biasa yang terkungkung di celemek lusuh. Saat aku menyiram bunga, Arif dan Dedi muncul menawarkan bantuan. Bolehkah kami bantu, Bu? Tanya Dedi sambil mengambil alat penyiram dari tanganku. Tidak perlu, kalian istirahat saja, jawabku, tapi senyumku menyembunyikan getar yang lain. Bersama ibu, ini justru liburan kami, sahut Arif, mendekat terlalu dekat. Tatapan mereka seperti matahari yang membakar tanah basah. Semuanya dalam diriku tiba-tiba bersinar. Dedi membungkuk mengambil air dari pancuran dan sarung tangan kremku terlepas. Dia mengambilnya dan meletakkannya perlahan di telapak tanganku, seolah mengembalikan sesuatu yang berharga. Kamu tidak akan kehilangan hal-hal ini, Bu Ratna. Sarung tangan pun bisa menyimpan kehangatan jika pernah ada di tanganmu, katanya. Suaranya hangat seperti api unggun. Malamnya Bima pergi bersama teman-temannya ke kota. Villa ini kembali sunyi. Aku membalut bahu dengan selendang tipis dan duduk di teras, menikmati kedekatan bintang-bintang yang terasa bisa kugapai dengan tangan. Arif membawa sebotol anggur merah rumahan, sementara Dedi membawa 3 gelas. Kami duduk bersama, merayakan kehangatan yang lebih dari sekadar usia. Mari kita bersulang, kata Arif, untuk semangat mudamu yang lebih kuat dari tahun-tahun dan keberanian yang belum kau sadari. Aku mengangkat gelas, anggur hangat dan kuat mengalir di tubuhku. Tatapan kami bertemu, dan aku tahu ini bukan sekadar permainan. Ini adalah godaan yang telah memasuki hidupku. Ketika matahari tenggelam di balik gunung, halaman villa membungkus diri dalam keheningan beludru. Hanya jangkrik yang bernyanyi dan lampu teras memancarkan lingkaran kuning di papan kayu. Aku mengenakan sepatu satin ringan, membiarkan rambutku tergerai bebas, diikat dengan pita tipis yang biasanya kusimpan untuk acara khusus. Gaun merahku kini terasa seperti kulit kedua, dan aku melilitkan selendang sutra agar getar di dalam tubuhku tak terlihat, bukan karena angin malam, tapi karena sensasi yang mulai membara. Arif dan Dedi datang membawa anggur putih dan paket kue rumahan. Seperti di rumah nenek di desa saja, manis setelah makan malam, celetuk Dedi. Kami duduk mengelilingi meja kecil. Gerakan mereka santai, namun ada sesuatu yang penuh perhatian, hampir seperti ritual. Arif menuangkan anggur. Dedi memecah kue dan meletakkan 1 potong di depanku, seolah memberikan janji. Bu Ratna, kata Arif, tahukah ibu itu seperti villa tua ini? Dari luar sederhana, tapi di dalam hangat dan penuh ruang. Aku hanya wanita yang mencintai ketertiban dan kenyamanan, jawabku sambil menyesap anggur, tapi jari-jariku bergetar. Kenyamanan adalah kekuatan terbesar, bisik Dedi, membuat pria tidak ingin pergi. Kami terdiam sejenak. Angin mengibaskan selendangku, dan Arif menangkapnya sebelum terjatuh. Ia menyentuh bahuku dan berkata, beberapa hal tidak boleh hilang. Aku merasakan kehangatan tangan itu menembus kain gaunku. Saat aku memutuskan untuk membereskan piring, aku masuk ke dapur, dan mereka langsung mengikutiku.
Ruangan kecil itu dipenuhi aroma masakan dan roti hangat. Saat aku mengambil nampan, Dedi membungkuk membantuku. Bahu kami bersentuhan. Arif berdiri di sisi lain, seolah melindungiku. "Mungkin ibu harus duduk," kata Arif. "Ibu terus berlari, sementara kami di sini untuk meringankan beban." Aku tak terbiasa dimanja, tapi suaraku menjadi lembut. "Kalau begitu, mari mulai malam ini." Tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku saat mengambil piring. Aku tidak menariknya. Arif menyentuh pergelangan tanganku dan mengalihkan perhatianku ke sarung tangan yang kutinggalkan di meja. "Bolehkah?" tanyanya. Aku mengangguk, dan ia meletakkan satu sarung tangan di tanganku. Dengan sarung tangan itu, aku tampak seperti wanita bangsawan dari zaman dulu, bukan hanya ibu rumah tangga di villa. Rasa aneh tapi menyenangkan menyergapku. Gestur itu polos tapi menggoda, meluluhkan pertahananku. Ketika kami kembali ke teras, malam sudah pekat dan bulan menggantung di atas gunung sumbing seperti penjaga putih. Dedi membawa gitar dan Arif menyanyikan lagu rakyat lama dengan suara serak dan maskulin. Aku duduk di antara mereka, sarung tangan masih melingkari tanganku, gaun merahku berkilau, dan sepatu satin lembut menyentuh papan kayu. Tubuhku bergetar oleh kehangatan yang tak lagi datang dari perapian. Malam itu aku tahu, tak ada jalan kembali ke makan malam biasa di villa ini. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lewat jendela kamarku di Villa Wonosobo, menyentuh wajahku yang masih terlelap. Aku menghirup aroma kopi yang menguar dari dapur, sambil mengenakan sandal putih yang ringan dan gaun linen biru muda yang lembut menyentuh kulit. Rambutku tergerai bebas, jatuh seperti ombak halus di pundak. Meski sederhana, ada sesuatu dalam diriku yang terasa berbeda, seperti awan yang siap membawa badai. Saat aku melangkah ke teras, Arif dan Dedi sudah menunggu, duduk santai dengan senyum penuh arti. Tatapan mata mereka seolah menyimpan cerita yang belum aku mengerti sepenuhnya. "Selamat pagi, Bu Ratna," sapa Arif dengan suara lembut. "Hari ini ibu tampak seperti langit cerah." Aku membalas senyum. "Dan kalian seperti awan yang siap menurunkan hujan." Kami tertawa bersama, tawa yang ringan tapi penuh makna. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk merapikan gazebo tua di taman belakang. Kayu-kayunya berderit dan tiangnya miring, seolah butuh sentuhan tangan yang sabar. Aku mengenakan sarung tangan karet yang besar, tapi tak lupa melilitkan gelang emas di pergelangan, perpaduan praktis dan feminin yang sudah menjadi kebiasaanku. Saat aku memegang balok kayu, Dedi mendekat dari belakang. Tangannya merangkul lenganku dengan lembut, menunjukkan cara menancapkan paku dengan tepat. Napasnya terasa hangat menyentuh leherku. Di sisi lain, Arif mengulurkan palu dan paku. Matanya tak lepas mengamati gerakanku dengan cermat. "Begini caranya, Bu," bisik Dedi. "Lebih aman kalau ada yang menemani." Aku menahan napas, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Sentuhan mereka bukan hanya fisik, tapi seperti janji yang terpatri dalam keheningan. Setelah selesai, matahari sudah tinggi dan panas terasa seperti selimut berat yang menekan kulit. Aku masuk ke dapur untuk membuat es buah segar. Saat sedang mengupas buah, Arif datang membawa ember berisi air dingin. "Biar ibu segar," katanya sambil tersenyum. Tanganku yang basah kuletakkan di air, dan tiba-tiba Dedi mengambil pergelangan tanganku, mengeringkannya dengan handuk lembut. Sentuhan itu hangat dan penuh perhatian, hampir seperti ritual tanpa kata. Malamnya aku mengenakan gaun satin putih dengan tali tipis yang memperlihatkan lekuk bahu. Rambutku tergerai, memantulkan cahaya lampu teras yang lembut. Kami menari di bawah bintang, suara musik tua mengalun dari speaker kecil. Arif menggenggam tanganku, sementara Dedi meletakkan tangan di pinggangku, membentuk lingkaran hangat di antara kami. Tawa kami menyatu dengan lagu, langkah kami seirama dalam tarian yang penuh arti. Saat lagu berakhir, kami diam, tangan kami masih terjalin, mata kami saling bertemu dalam keheningan yang berbicara lebih dari kata. Malam itu, aku tahu, permainan ini bukan hanya sekedar kesenangan. Ini adalah api yang tumbuh, tersembunyi di bawah abu, siap membakar segalanya. Namun di balik kehangatan itu, ada bisikan misteri yang belum terungkap, sesuatu yang menunggu untuk kupecahkan di malam berikutnya. Matahari pagi mulai merangkak di balik pegunungan Wonosobo, menyinari villa kecil kami dengan warna keemasan.
Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun panjang berwarna hitam dari bahan satin yang mengalir lembut menyentuh kulit, dengan belahan kecil di sisi kaki yang memperlihatkan sedikit lekuk. Rambutku kukuncir rendah rapi, memberi kesan anggun namun tetap sederhana. Sepasang sepatu hak rendah berwarna hitam mengilap siap melengkapi penampilanku. Di leher, kutambahkan kalung emas tipis yang berkilau lembut. Hari ini aku ingin menciptakan suasana hangat dan intim. Di meja makan, aku tata piring-piring dengan rapi, menyiapkan lilin-lilin kecil, dan membuka sebotol anggur merah pilihan. Bima sudah pergi ke kota bersama teman-temannya, meninggalkan aku dengan dua pria yang kini terasa sudah seperti sahabat, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika Arif dan Dedi keluar ke halaman, pandangan mereka langsung tertuju padaku. Tatapan mereka seakan menyelami setiap detail sosokku yang berdiri di antara lampu taman yang berpendar lembut. Jantungku berdetak lebih cepat, tetapi aku menahan diri dengan senyum misterius. Kami duduk bersama di meja kayu panjang di teras, lilin-lilin kecil menari-nari di bawah angin malam yang sejuk. Anggur merah mengalir deras, menghangatkan tubuh dan hati. Arif mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk wanita yang tak lekang oleh waktu, yang makin berbahaya seiring bertambahnya usia." Dedi menambahkan dengan suara rendah, "Dan untuk malam yang tak akan terlupakan, meskipun telah berakhir." Aku tersenyum, menatap kedua pria itu yang kini seperti dua sisi dari satu koin. Berbeda, tapi saling melengkapi. Sambil meneguk anggur, aku merasakan naluri dalam diriku bangkit. Ini bukan hanya tentang kenikmatan, tapi tentang kekuatan yang tersembunyi dalam keheningan. Setelah anggur habis, Arif mengajak kami ke sauna kecil di samping villa. Aku sudah mengenakan gaun merah gelap dengan potongan belakang terbuka yang memperlihatkan punggung mulusku. Rambutku kuncir rendah, dan sepatu hak kecilku lepas, membiarkan kakiku menyentuh lantai kayu yang hangat. Di dalam sauna, udara panas menyelimuti kami, dan uap mengaburkan pandangan. Arif dan Dedi duduk di kedua sisiku, tangan mereka secara tak sengaja menyentuhku, membangkitkan sensasi yang sulit kugambarkan. Arif dengan lembut menggeser helai rambut yang menempel di wajahku, sementara Dedi meletakkan handuk hangat di pundakku. Suasana menjadi begitu intens hingga suara pintu sauna yang terbuka tiba-tiba membuat kami semua terkejut. Di luar, Bima kembali membawa arang, suaranya memecah keheningan yang baru saja terbentuk. Kami saling berpandangan, senyum canggung tapi penuh arti tersungging di bibir masing-masing. Aku tahu, malam ini adalah bab baru dalam cerita yang belum selesai. Api itu telah menyala, dan aku tak tahu apakah aku siap untuk membiarkannya membakar segalanya. Namun, satu hal pasti, rahasia malam ini baru saja dimulai dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik uap sauna yang menunggu untuk ditemukan. Langit malam di Wonosobo berhiaskan bintang-bintang yang berkelip rendah, seolah mengundang untuk disentuh. Aku melangkah keluar ke teras dengan gaun hitam satin yang membelai lekuk tubuhku, belahan di sisi kaki memperlihatkan kulit halus yang bergetar oleh angin malam, sepatu hak rendah hitam yang kukenakan berkilauan samar, dan rambutku yang terikat rendah menambah kesan elegan tanpa berlebihan. Selendang merah favoritku peluk di bahu, bukan hanya untuk hangat, tapi sebagai pelindung dari getaran yang berdenyut di dalam. Arif datang membawa botol anggur merah buatan sendiri, sementara Dedi membawa 3 gelas kristal serta paket biskuit homemade. Kami duduk mengelilingi meja kayu, lilin-lilin kecil menerangi wajah kami dengan cahaya hangat yang menari-nari. Seperti di rumah nenek di desa, celetuk Dedi, membuat kami tersenyum. Arif menuang anggur dengan gerakan tenang. Dedi membagi biskuit, meletakkan satu di depanku, dengan cara yang seolah menyampaikan janji tersembunyi. Tatapan mereka penuh perhatian, gerakan mereka sederhana namun syarat makna. "Bu Ratna," suara Arif pelan tapi tegas. Ibu itu seperti villa tua ini, dari luar tampak sederhana, tapi di dalam hangat dan penuh ruang. Aku membalas dengan senyum lembut. Aku hanya wanita yang mencintai ketertiban dan kenyamanan. Namun jari-jariku tak bisa menahan getar kecil saat menyesap anggur hangat. "Kenyamanan adalah kekuatan terbesar," bisik Dedi, yang membuat pria tak ingin pergi. Sejenak kami terdiam, membiarkan angin malam mengibaskan selendang sutraku. Arif menangkapnya sebelum jatuh, menyentuh bahuku dengan lembut. "Ada hal-hal yang tak boleh hilang," katanya, dan aku merasakan kehangatan tangan itu menembus kain gaunku.
Saat aku beranjak ke dapur untuk membereskan piring, mereka mengikuti. Ruangan kecil itu penuh aroma masakan dan roti hangat. Dedi membungkuk membantuku, bau kami bersentuhan, sementara Arif berdiri di sisi lain, seolah menjadi pelindung tak terlihat. Mungkin ibu harus duduk, kata Arif. Ibu terus bergerak, sementara kami di sini untuk meringankan beban. Aku tak terbiasa dimanja, tapi suaraku berubah lembut. Kalau begitu, mari mulai malam ini. Saat tangan mereka menyentuh tanganku secara tak sengaja ketika mengambil piring, aku tidak menariknya. Arif menyentuh pergelangan tanganku dan mengalihkan perhatianku ke sarung tangan krem yang kutinggalkan di meja. Bolehkah? Tanyanya. Aku mengangguk, dan ia meletakkan satu sarung tangan di tanganku. Sarung tangan itu membuatku merasa seperti wanita bangsawan dari masa lalu, bukan ibu rumah tangga biasa. Gestur polos tapi berani itu meluluhkan pertahananku, membuka pintu bagi sesuatu yang baru. Kembali ke teras, malam semakin pekat. Bulan menggantung di atas gunung Sumbing seperti penjaga putih yang diam. Dedi membawa gitar, dan Arif menyanyikan lagu rakyat dengan suara serak yang maskulin. Aku duduk di antara mereka, sarung tangan masih melingkar di tanganku, gaun merahku berkilau, dan sepatu satin menyentuh papan kayu. Tubuhku bergemuruh oleh kehangatan yang tak lagi berasal dari perapian. Malam itu aku tahu, tak ada jalan kembali ke makan malam biasa di villa ini. Api yang tersembunyi di bawah abu mulai menyala, dan aku terperangkap dalam tarian godaan yang belum selesai. Namun, di balik keintiman itu, ada bisikan misteri yang menggantung di udara, sesuatu yang akan menguji batas dan rahasia kami di malam-malam berikutnya. Pagi di Wonosobo kali ini terasa berbeda. Sinar matahari menyusup pelan melalui tirai jendela, menari-nari di wajahku yang masih terbalut mimpi. Aku mengenakan gaun linen biru muda yang ringan, menyapu lembut kulitku yang mulai menua, namun masih menyimpan cerita. Sandal putihku berderak pelan di lantai kayu saat aku melangkah ke teras, menyambut pagi dengan napas panjang dan hati yang berdebar. Di teras, Arif dan Dedi sudah menunggu dengan senyum yang seolah menyimpan rahasia malam sebelumnya. Matanya yang dalam dan penuh arti bertemu dengan pandanganku, membuat pipiku memerah tanpa sebab jelas. "Selamat pagi, Bu Ratna," sapanya lembut. Aku membalasnya dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Arif. Apakah hari ini kita akan bertarung dengan pekerjaan taman?" Aku mengambil sarung tangan karet, tapi tetap membiarkan gelang emasku berkilau di pergelangan. Kebiasaan memadukan praktis dan feminin itu membuatku merasa kuat. Saat aku mulai menyiram bunga, Dedi mendekat, mengambil alat penyiram dari tanganku dengan santai. "Biar aku bantu, Bu," katanya. Mendadak aku merasakan getaran aneh saat tanganku bersentuhan dengan tangannya. "Bersama ibu, ini liburan," tambah Arif, sambil mendekat terlalu dekat. Tatapan mereka seperti sinar matahari yang membakar tanah basah, dan aku merasa seluruh tubuhku berkilau. Dedi membungkuk mengambil air dari pancuran, dan sarung tangan kremku terlepas. Saat dia mengulurkan tangan dan meletakkannya perlahan di telapak tanganku, aku merasa seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. "Hal-hal seperti ini tidak boleh hilang, Bu Ratna," ucapnya dengan suara penuh makna. Sarung tangan pun bisa menyimpan kehangatan jika pernah ada di tangan ibu. Malamnya, villa sunyi setelah kepergian Bima. Aku mengenakan gaun satin putih dengan tali tipis yang memperlihatkan lekuk bahu, rambut tergerai bebas, dan sepatu hak kecil yang lembut menapak lantai kayu. Arif dan Dedi datang membawa anggur putih dan kue rumahan. Kami duduk di teras, berbagi cerita dan tawa yang melebur dalam kehangatan malam. Ketika musik lama mengalun dari speaker kecil, Arif menggenggam tanganku, sedangkan Dedi meletakkan tangan di pinggangku, membentuk lingkaran hangat yang sulit dijelaskan. Kami menari, langkah kami seirama, tawa kami menyatu dengan lagu. Saat lagu berakhir, kami tetap diam, tangan masih terjalin erat, mata saling bertatap dalam keheningan penuh makna. Aku tahu, malam ini bukan sekadar kebetulan atau permainan. Ini adalah api yang mulai membara, tersembunyi di bawah abu yang lembut. Namun, di balik kehangatan itu, ada bisikan misteri yang menunggu untuk terungkap. Sebuah teka-teki yang siap menguji batas kesetiaan dan keberanian kami. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang?
Senja mulai merayap di langit Wonosobo, mewarnai villa kami dengan semburat jingga keemasan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun satin hitam panjang yang membelai lekuk tubuhku dengan lembut. Belahan di sisi kaki memperlihatkan kulit halus yang sedikit bergetar oleh hawa malam. Rambutku terikat rendah dengan pita merah yang kusimpan khusus untuk malam-malam istimewa. Sepatu hak rendah hitam mengilap sempurna, dan kalung emas tipis melingkar di leherku, menambah aura anggun yang tak berlebihan. Malam itu aku ingin menciptakan suasana penuh kehangatan dan keintiman. Di meja makan kayu, aku menata lilin-lilin kecil dan membuka botol anggur merah pilihan. Suasana terasa tenang, hanya suara jangkrik yang mengiringi. Bima sudah pergi ke kota bersama teman-temannya, meninggalkanku dengan Arif dan Dedi, dua pria yang kini terasa lebih dari sekadar teman. Tatapan mereka menyelami setiap detail penampilanku, membuat jantungku berdetak lebih cepat meski aku mencoba menahan diri dengan senyum misterius. Kami duduk bersama di teras, lilin menari-nari di bawah hembusan angin malam yang lembut. Anggur merah mengalir pelan, menghangatkan tubuh dan hati. Arif mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk wanita yang tak lekang oleh waktu, yang makin berbahaya seiring bertambah usia." Dedi menambahkan dengan suara rendah, "Dan untuk malam yang tak akan terlupakan meskipun telah berakhir." Aku tersenyum, menatap mereka yang kini seperti dua sisi mata uang, berbeda tapi saling melengkapi. Sambil meneguk anggur, aku merasakan naluri dalam diriku bangkit, membakar kehangatan yang lama terpendam. Setelah anggur habis, Arif mengajak kami ke sauna kecil di samping villa. Aku sudah mengenakan gaun merah gelap dengan potongan belakang terbuka yang memperlihatkan punggung mulusku. Rambutku kuncir rendah dan sepatu hak kecilku lepas, membiarkan kakiku menyentuh lantai kayu yang hangat. Di dalam sauna, udara panas menyelimuti kami dan uap mengaburkan pandangan. Arif dan Dedi duduk di kedua sisiku, tangan mereka secara tak sengaja menyentuhku, membangkitkan sensasi sulit dijelaskan. Arif dengan lembut menyisir helai rambut yang menempel di wajahku, sementara Dedi meletakkan handuk hangat di pundakku. Suasana menjadi begitu intens hingga suara pintu sauna yang terbuka tiba-tiba membuat kami terkejut. Di luar, Bima kembali membawa arang, suaranya memecah keheningan yang baru terbentuk. Kami saling berpandangan, senyum canggung tapi penuh arti tersungging di bibir masing-masing. Aku tahu, malam ini adalah bab baru dalam cerita yang belum selesai. Api itu telah menyala, dan aku tak tahu apakah aku siap membiarkannya membakar segalanya. Namun satu hal pasti, rahasia malam ini baru saja dimulai, dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik uap sauna yang menunggu untuk ditemukan. Pagi di Wonosobo terasa segar dan penuh harapan. Sinar matahari menyusup lembut ke dalam kamar villa, menari-nari di wajahku yang baru saja membuka mata. Aku mengenakan gaun linen biru muda yang ringan, membelai kulitku yang mulai menunjukkan garis-garis waktu, namun tetap penuh cerita. Sandal putihku berderak pelan di lantai kayu saat aku melangkah ke teras, menghirup udara pagi yang sejuk dengan napas panjang. Di teras, Arif dan Dedi sudah menunggu dengan senyum yang seolah menyimpan rahasia malam sebelumnya. Tatapan mereka yang dalam dan penuh arti bertemu dengan pandanganku, membuat pipiku memerah tanpa sebab yang jelas. "Selamat pagi, Bu Ratna," sapanya lembut. Aku membalas dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Arif. Apakah hari ini kita akan bertarung dengan pekerjaan taman?" Aku mengambil sarung tangan karet, namun tetap membiarkan gelang emasku berkilau di pergelangan tangan. Kebiasaan memadukan praktis dan feminin itu membuatku merasa kuat dan percaya diri. Saat aku mulai menyiram bunga, Dedi mendekat dan mengambil alat penyiram dari tanganku dengan santai. "Biar aku bantu, Bu," katanya. Tanganku tiba-tiba bersentuhan dengan tangannya, memicu getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuhku. "Bersama Ibu, ini justru liburan," tambah Arif sembari mendekat terlalu dekat. Tatapan mereka seperti sinar matahari yang membakar tanah basah, dan aku merasa seluruh tubuhku berkilau oleh kehangatan yang tak terduga. Dedi membungkuk mengambil air dari pancuran, dan sarung tangan kremku terlepas. Saat dia mengulurkan tangan dan meletakkannya perlahan di telapak tanganku, aku merasa seperti menerima sesuatu yang sangat berharga dan pribadi. "Hal-hal seperti ini tidak boleh hilang, Bu Ratna," ucapnya dengan suara penuh makna. "Sarung tangan pun bisa menyimpan kehangatan jika pernah ada di tangan Ibu."
Malam itu, villa sunyi setelah kepergian Bima. Aku mengenakan gaun satin putih dengan tali tipis yang memperlihatkan lekuk bahu, rambut tergerai bebas, dan sepatu hak kecil yang lembut menapak lantai kayu. Arif dan Dedi datang membawa anggur putih dan kue rumahan. Kami duduk di teras, berbagi cerita dan tawa yang melebur dalam kehangatan malam. Ketika musik lama mengalun dari speaker kecil, Arif menggenggam tanganku, sedangkan Dedi meletakkan tangan di pinggangku, membentuk lingkaran hangat yang sulit dijelaskan. Kami menari, langkah kami seirama, tawa kami menyatu dengan lagu. Saat lagu berakhir, kami tetap diam, tangan masih terjalin erat, mata saling bertatap dalam keheningan penuh makna. Aku tahu, malam ini bukan sekadar kebetulan atau permainan. Ini adalah api yang mulai membara, tersembunyi di bawah abu yang lembut. Namun, di balik kehangatan itu, ada bisikan misteri yang menunggu untuk terungkap. Sebuah teka-teki yang siap menguji batas kesetiaan dan keberanian kami. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang? Malam semakin larut dan udara di sekitar Villa Wonosobo terasa hangat membelai kulitku yang masih terbalut gaun merah marun. Aku duduk di teras, selendang sutra melingkari bahu, rambut yang tergerai lembut tertiup angin malam. Di meja kayu, lilin-lilin kecil berkelip, memantulkan bayangan yang menari di wajah kami. Arif dan Dedi duduk di sampingku, membawa botol anggur putih dan beberapa kue tradisional yang baru saja dibuat. Suasana tenang, namun ada ketegangan halus yang berdenyut di udara, seperti musik yang menunggu untuk dimainkan. Bu Ratna, suara Arif lembut, malam ini seperti lukisan yang hidup, penuh warna dan rahasia. Aku tersenyum, menatap kedua pria yang kini bukan hanya teman, tapi bagian dari cerita yang sedang kutulis dengan tinta kehangatan dan keraguan. Kami berbagi anggur dan tawa, membiarkan waktu mengalir perlahan. Saat lagu lama mengalun dari speaker kecil, Arif menggenggam tanganku, memberikan sentuhan yang membuat jantungku berdebar. Dedi meletakkan tangannya di pinggangku, menciptakan lingkaran kehangatan yang tak bisa diabaikan. Kami menari di bawah bintang, langkah kami serasi, tawa kami menyatu dengan melodi. Saat lagu berakhir, kami terdiam, tangan tetap terjalin, mata saling bertatap penuh makna. Namun, di balik keindahan malam itu, ada bayang-bayang yang menyelinap perlahan, bisikan misteri yang menunggu untuk diungkap. Sebuah rahasia lama yang mungkin akan menguji ikatan kami dan memaksa kami memilih antara kenyamanan dan kebenaran. Aku merasakan getaran dalam diriku antara kerinduan dan ketakutan. Apakah aku siap membuka pintu yang selama ini terkunci? Atau haruskah aku menunggu hingga badai itu datang mengetuk? Langit malam seolah menyimpan jawaban, sementara aku menatap jauh ke cakrawala, menyadari bahwa malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Malam itu, villa kecil di Wonosobo diselimuti keheningan yang pekat, hanya diterangi redup cahaya lilin yang menari-nari di meja kayu. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam satin panjang dengan belahan tinggi di sisi kaki, memperlihatkan kulit halus yang masih menggoda meski usia telah mengukir cerita. Rambutku terikat rendah, dihiasi pita merah yang kusimpan khusus untuk malam-malam istimewa. Sepatu hak rendah hitam mengilap sempurna, menambah kesan anggun dan misterius. Arif dan Dedi datang membawa suasana yang berbeda malam ini. Tatapan mereka tak lagi sekadar penuh perhatian, tapi menyimpan api yang siap membakar segalanya. Kami duduk bersama di teras, anggur merah mengalir deras, lilin-lilin kecil memancarkan bayangan yang bergetar di wajah kami. Ketika musik lama mengalun dari speaker kecil, Arif menggenggam tanganku dengan lembut, sementara Dedi meletakkan tangan di pinggangku, membentuk lingkaran hangat yang sulit kuabaikan. Tangan mereka terasa seperti janji, suara mereka seperti bisikan rahasia yang hanya kami yang mengerti. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar di kejauhan, menghentikan waktu sejenak. Pintu villa terbuka, dan Bima masuk dengan tawa riang, membawa kabar yang tak terduga. Tatapan kami bertiga berubah, ketegangan yang selama ini tersembunyi kini muncul ke permukaan. "Semuanya baik-baik saja kan?" tanya Bima sambil meletakkan tasnya. Aku menatap Arif dan Dedi, lalu kembali ke Bima dengan senyum yang mencoba menyembunyikan kegelisahan. Malam ini, cerita kami belum selesai. Ada rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan pilihan yang harus diambil.
Api yang menyala di dalam dada mulai berubah menjadi kobaran, dan aku tahu, apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di balik hening malam, sebuah misteri baru mulai terbuka, dan aku, Ratnasari, siap melangkah ke dalamnya, walau harus membakar segala yang kukenal selama ini.